Semakin dekat dengan episode akhir, dan akan seperti apa sih akhir cerita dari part ini? Pasti kalian penasaran kan? Ya udah deh, biar nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia Spy X Family. Sebelum masuk kelas, Damien melihat foto saat upacara penerimaan dan terlihat Damien hanya seorang diri. Tiba-tiba Ewan dan Emil datang membawa buku kenangan. Di sana ada foto kakak Damien yang sekolah juga di sana, dan dia sudah meraih Imperial Scholar. Mereka berdua memuji kakak Damien itu, dan mereka yakin Damien juga akan mendapat penghargaan dengan cepat juga. Emil pun memberitahu Damien kalau dalam waktu dekat ini sekolah akan mengadakan pertandingan dodgeball antar kelas, dan dari gosip yang tersebar, pemain yang mendapat MVP akan mendapatkan Stella. Damien tentu saja bersemangat. Begitupun Anya, gosip tentang pertandingan itu tersebar di seluruh kelas. Maka dari itu, Anya meminta bantuan Yor untuk melatihnya. Hari demi hari mereka berdua berlatih dari yang paling mudah sampai yang paling ekstrim. Setelah melalui latihan yang cukup panjang, hari pertandingan pun tiba. Anya sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan Stella karena dia ingin membantu misi Lloyd sukses. Lawan yang harus mereka hadapi adalah kelas 1-4, dan lebih mengejutkannya lagi di kelas itu ada murid yang tidak terlihat seperti murid SD, tapi lebih tepatnya seperti bapak-bapak yang gak lulus SD bertahun-tahun. Dia bernama Bill Watkin, putra Mayor Komando. Tubuh Bill yang sangat besar membuatnya sering memenangkan pertandingan, dan hal itu tentu saja membuat Damien tertekan. Hal yang mustahil kan bisa menang melawan Bill? Pertandingan pun dimulai. Serangan demi serangan Damien lemparkan. Tapi tidak ada satupun musuh yang kena, malah kelas Damien lah yang dibabat habis oleh Bill hanya dengan satu serangan saja. Setelah bersikeras untuk bertahan, kini hanya tersisa beberapa saja. Dan karena hanya Anya murid perempuan yang tersisa, Bill berencana menyerang Anya dulu. Tapi saat Bill melemparkan serangannya, Anya mampu menghindar dengan sangat mudah. Hal itu tentu saja berkat kemampuan Anya membaca pikiran Bill. Saat Anya berhasil membuat Bill panik, Becky memberitahu Anya adanya serangan dari belakang. Dan hal itu membuat Anya terkejut, bahkan sampai Anya terjatuh. Melihat posisi Anya sekarang, tentu saja menjadi celah Bill menyerang Anya, karena Anya akan sulit menghindar. Dengan kekuatan maksimal, Bill melempar bola. Di samping Anya, Damien khawatir dengan lemparan Bill yang terlalu keras. Maka dari itu, Damien melepaskan rasa gengsinya untuk menyelamatkan Anya. Dengan malu-malu, Damien memberikan 1000 alasan kenapa dia menolong Anya. Tapi karena pertandingan harus tetap berjalan, Damien pun menyerahkan sisanya kepada Anya untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Mendengar kalimat Damien, tentu saja Anya bersemangat. Anya pun kembali mengingat semua gerakan yang sudah Yor latih. Dengan posisi yang pasti, Anya pun melemparkan serangannya. Pertandingan pun dimenangkan oleh kelas 1-4. Semua murid 1-4 bersorak karena Bill akan mendapat Stella. Henry yang ada di belakang sana memberitahu kepada murid-murid ini bahwa di pertandingan kecil tidak akan ada hadiah Stella. Dan pada akhirnya, semua usaha Anya sia-sia mendapatkan Stella di pertandingan ini. Singkat cerita, Lloyd menerima hasil ujian Anya, dan inilah hasilnya. Lloyd pun membimbing Anya belajar lebih ketat lagi. Tapi sepertinya Anya sangat membenci belajar. Bukannya menyerap semua ilmu yang diberikan Lloyd, Anya malah berencana mendengar jawaban dari teman-temannya saja. Tapi sepertinya Anya masih kesulitan juga memilih suara hati teman-temannya. Lloyd yang melihat Anya seperti ini tentu saja ragu membuat Anya mendapat Stella dari bidang akademik. Maka dari itu, Lloyd melatih Anya dalam bidang lain, seperti seni ataupun olahraga. Tapi setelah melihat latihan tadi, Lloyd sudah menilai kalau Anya tidak ada keahlian di bidang itu. Lloyd pun teringat tentang kerja sukarela, maka dari itu Lloyd pun mengajak Anya menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit. Akademi Eden pernah memberikan Stella kepada salah satu murid yang lama menjadi relawan, maka dari itu Lloyd berharap Anya bisa mendapatkannya di sini. Tapi saat mereka mulai melakukan kegiatan, Anya malah melakukan beberapa kekacauan yang membuat petugas di sana malah jadi kesal. Bahkan mereka sampai meminta Anya dan Lloyd untuk pulang lebih awal. Saat Anya dan Lloyd berjalan untuk pulang, Anya tiba-tiba mendengar suara seseorang yang tenggelam minta tolong. Dan ternyata anak itu adalah anak yang sempat berpapasan dengan Anya. Anya tahu kolam rehabilitas di mana, maka dari itu dia mencari alasan untuk sampai ke sana.
Karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Lloyd, Anya pun memilih sebuah alasan, yaitu dia ingin berenang agar bisa mendapatkan medali Stella. Anya langsung berlari begitu saja dan dia langsung mencari titik suara dari anak itu. Sesampainya di kolam rehabilitas, Anya melihat di sudut kolam ada sebuah gelembung. Tanpa berpikir panjang, Anya pun melompat begitu saja. Padahal ini kolam dewasa. Jarak mereka terlalu jauh, sehingga Anya kehilangan tenaga di tengah jalan. Tapi untungnya Lloyd segera datang menyelamatkan Anya dan anak yang tenggelam. Berkat kejadian itu, Anya berhasil mendapatkan Stella pertama di angkatan anak kelas 1. Semua orang terkejut dengan keberhasilan Anya, karena sebelumnya Anya terkenal sebagai anak yang nakal kan? Ada sih beberapa murid yang meragukan keberhasilan Anya mendapat Stella. Mereka malah menebak Anya pasti membayar sekolah. Damien yang mendengar hal itu tiba-tiba membela Anya dengan mengatakan bahwa sekolah setinggi ini tidak mungkin bisa menerima suapan begitu saja. Anya yang melihat kejadian itu jadi tersadar bahwa Damien sebenarnya ada sisi baiknya juga. Setelah keberhasilan Anya mendapatkan Stella pertamanya, Lloyd pun bertemu Handler dan di sana Handler mengucapkan selamat atas keberhasilan Anya. Tapi selain itu, Handler juga meminta Lloyd bisa mempercepat misi karena akhir-akhir ini ada laporan masuk tentang transaksi keuangan bisnis Desmond yang mencurigakan. Kembali ke sekolah. Becky menanyakan kepada Anya hadiah apa yang akan dia pinta kepada papanya. Anya yang tidak punya rencana meminta hadiah, akhirnya meminta saran kepada Becky hadiah apa yang biasa Becky minta. Becky pun menceritakan hadiah mewah yang dia pernah minta, tapi dari sekian banyak hadiah, Becky sangat menyukai anjing kesayangannya. Berdasarkan kata anjing, Anya memiliki ide untuk bisa berteman dengan Damien, yaitu dengan memiliki anjing juga. Biasanya kan pemilik anjing akan sering bertukar cerita satu sama lain. Maka dari itu Anya menanyakan kepada Damien apakah dia punya anjing atau tidak. Damien pada saat itu mengacuhkan Anya, tapi Anya kan punya kekuatan membaca pikiran. Maka dari itu sepulang sekolah Anya meminta kepada Lloyd untuk membelikannya hadiah. Awalnya, Yor dan Lloyd meragukan hal itu, karena di bayangan mereka, jenis anjing yang mereka pikirkan adalah anjing yang akan membahayakan Anya. Tapi saat Anya menjelaskan kalau dia ingin anjing kecil dan lucu, akhirnya Lloyd mengiyakan permintaan Anya. Sedangkan di tempat penangkaran anjing, seekor anjing yang tadinya terlihat lemah tiba-tiba terbangun ketika melihat bayangan wajah keluarga Forger. Apakah dialah anjing yang akan Anya adopsi? Nanti kita lihat. Lalu di sini, seorang nenek tua penjual minuman sedang membersihkan sekitar tokonya. Terlihat biasa saja kan? Tapi siapa sangka bahwa nenek ini adalah salah satu kontak badan intelijen Westalis atau WISE. Nenek ini memberikan misi tambahan kepada Lloyd pada hari itu. Dan seperti biasa, Lloyd berhasil menjalankan misi tambahan dengan baik. Lloyd merasa sangat lelah dengan semua misi yang dia terima. Misi utama saja sudah membuatnya kesulitan, Marcus malah sering memberi Lloyd misi tambahan. Belum lagi sampai di rumah, Lloyd masih harus berakting. Saat Lloyd masuk ke dalam gedung tempat tinggalnya, Lloyd malah mendengar tetangganya yang sedang bergosip membahas rumah tangga keluarga Forger. Menurut mereka, keluarga Forger ini cukup menyedihkan. Si suami selalu pulang larut malam, padahal ada anak kecil yang harusnya disayang. Mendengar kalimat itu, Lloyd malah tersadar bahwa dia belum menjadi sosok ayah yang baik juga di mata tetangga. Padahal itu hal yang penting juga kan, agar tidak dicurigai. Maka dari itu, Lloyd pun berlari ke atas dan memberitahu bahwa akhir pekan mereka akan berlibur bersama. Yor yang melihat Lloyd kelelahan meminta untuk ditunda saja. Tapi bagi Lloyd ini adalah misi, maka dari itu harus tetap dilaksanakan. Saat itu Lloyd melihat Anya yang menggambar penguin. Lloyd pun memutuskan akan pergi ke akuarium saja untuk liburan mereka. Akhir pekan pun tiba dan kalian lihat betapa mengkhawatirkannya Lloyd ini. Tapi saking profesionalnya, ketika bertemu tetangga, Lloyd bisa berdiri tegap dan bersikap seperti biasa. Singkat cerita, mereka sampai di stasiun. Sayangnya Lloyd malah menemukan tanda bahwa akan ada misi tambahan lagi. Lloyd pun menghampiri toko si nenek tua itu dan mengatakan bahwa kali ini dia tidak bisa melakukan misi tambahan karena sedang menjalankan misi utama. Di belakang sana, Anya sudah memanggil Lloyd untuk cepat-cepat karena Anya tidak sabar pergi ke akuarium. Mendengar lokasi tujuan mereka, nenek tua ini memberitahu Lloyd bahwa misi tambahannya ada di lokasi yang sama.
Jika Lloyd menolak, hal itu berarti mengancam banyak nyawa, karena misi ini adalah untuk menggagalkan transaksi info pembuatan senjata kimia agar tidak didapatkan teroris. Mendengar misi yang sepenting ini, pada akhirnya Lloyd menerima misi itu. Sesampainya mereka di akuarium, Lloyd memutuskan untuk berpisah dengan Yor dan Anya, sehingga dia bisa menjalankan misi. Tapi sialnya pilihan itu sepertinya tidak bisa diambil, karena ternyata tetangga mereka ada di sana juga. Lloyd harus bisa menjalankan dua peran sekaligus. Menurut informasi yang didapat, para pelaku memasukkan kapsul berisikan film ke dalam penguin. Maka dari itu, Lloyd pun mengajak rombongan ini untuk menonton pertunjukan penguin terlebih dahulu. Ketika mereka sampai di zona penguin, Lloyd tertampar kenyataan bahwa penguin di tempat ini sangatlah banyak. Suatu hal yang tidak mungkin kan jika harus mengecek satu persatu. Di bawah sana, Anya mengetahui bahwa Lloyd sedang kesulitan. Maka dari itu, Anya pun membantu Lloyd mencari penguin mana yang menyimpan pesan penting. Setelah mendengar berbagai macam suara penguin, Anya pun akhirnya menemukan penguin mana yang menelan pesan. Anya pun memberitahu Lloyd bahwa ada penguin yang tersedak. Di saat itu juga, Lloyd tentu saja curiga, sehingga dia pun meminta izin kepada Yor dengan alasan akan membeli minum. Lloyd kali ini kembali menyamar dengan hebat, menjadi pegawai baru yang ada di sana. Lloyd berhasil masuk ke dalam kandang penguin, tapi terlihat para penguin ini kelaparan yang membuat jalan menuju target malah tertutup. Lloyd pun menggunakan keahliannya untuk melemparkan pakan dengan sangat cepat. Jalan pun terbuka menuju target. Lloyd pun membawa penguin itu dengan alasan bahwa penguinnya akan dibawa ke ruang kesehatan karena sedang tersedak. Lloyd pun mencari tempat yang aman. Saat Lloyd mengecek ke dalam mulut penguin, seseorang menghampiri Lloyd dan meminta penguin ini untuk diteliti. Lloyd tentu saja tidak mudah memberikannya begitu saja, sehingga Lloyd meminta ID pria ini. Dari ID ini, terlihat bahwa dia adalah peneliti, tapi saat dicek lebih dalam lagi, ini ternyata ID palsu. Pria itu tentu saja kabur. Lloyd ingin mengejarnya, tapi di sisi lain kapsul dalam penguin ini belum bisa didapatkan. Sedangkan di seberang sana, Anya kebetulan mengetahui keadaan Lloyd, maka dari itu Anya berusaha menahan pria ini sambil berteriak memanggil Yor bahwa Anya saat ini sedang diculik. Mendengar Anya berteriak diculik, tentu saja Yor tidak tinggal diam. Berkat bantuan Anya, Lloyd berhasil mendapatkan film sekaligus info teroris dari pria yang ditangkap. Di lobi akuarium, para tetangga masih menggosipkan Lloyd yang jarang bersama Yor. Mereka bahkan mencurigai Lloyd pasti selingkuh loh. Saat mereka asik bergosip, Lloyd datang dengan boneka yang sangat besar. Lloyd saat itu meminta maaf karena lama. Hal itu karena Lloyd bermain game untuk bisa mendapatkan boneka ini. Melihat Lloyd seromantis ini, para tetangga tentu saja tersentuh dan akhirnya tersadar bahwa Lloyd adalah ayah yang sangat baik untuk Anya. Dan pada akhirnya, masalah tetangga ini berhasil teratasi. Anya yang mendapat hadiah sebesar itu tentu saja senang. Dia bahkan mengajak boneka penguin ini berkeliling rumah. Tapi saat Anya akan memperkenalkan kamar Lloyd, Lloyd langsung menarik Anya dan memarahinya. Tentu saja Anya menangis. Dia bahkan mengancam Lloyd dan Yor bahwa dia akan kabur. Mendengar hal itu, Lloyd tentu saja panik karena ini bisa menghancurkan misinya. Lloyd dan Yor pun menahan rasa malunya dengan membujuk Anya bermain bersama, menggunakan boneka dan robot. Anya tentu saja sangat senang karena akhirnya ada teman main. Saking senangnya, Anya meminta Lloyd dan Yor menemaninya membeli kacang kesukaannya. Mau tidak mau, mereka pun menuruti keinginan Anya walaupun harus menahan rasa malu di depan orang sekitar. Berkat hal itu, Anya tentu saja kembali ceria dan keluarga Forger pun kembali damai. Seluruh rangkaian Spy X Family sudah selesai. Season 2 nanti pasti akan seru deh karena misi Operation Strix belum berakhir kan? Makasih buat kalian yang udah setia nonton sampai di part ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.